Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta yang sudah bersedia hadir dalam rangka sidang skripsi mahasiswa bimbingan Bapak Dr. Sparta, yaitu Siti Waldania Zahra dengan judul Corporate Governance dan Tax Avoidance. Kepada Siti Waldania Zahra dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil skripsinya. Diberikan waktu 10 menit dari sekarang. Sebelumnya dipersilahkan dulu berdoa. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vidi, Ibu Ledi, dan Pak Sparta, serta Mbak Devita selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Waldania Zahra yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Corporate Governance dan Tax Avoidance. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang mempunyai peran penting pada suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang bertolak belakang, yaitu pemerintah ingin mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai, tetapi lain halnya terhadap perusahaan yang ingin membayar seminimal mungkin. Dengan adanya perbedaan itu, perusahaan berusaha mencari celah agar bisa membayar pajaknya dengan jumlah yang seminimal mungkin. Adapun caranya yaitu untuk meminimalisir pajak secara sah yang tidak melanggar undang-undang disebut tax planning, yaitu dengan salah satu strateginya tax avoidance, penghindaran pajak. Banyak perusahaan yang melakukan cara ini demi memaksimalkan laba tanpa melanggar peraturan perpajakan. Maka dari itu sangat diperlukan GCG yang baik untuk mengawasi sebuah perusahaan dalam meminimalisir pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Lalu fenomenanya ada dari Tax Justice Network melaporkan terkait penghindaran pajak, yaitu Indonesia diperkirakan merugi hingga 6,87 triliun rupiah yang berasal dari tindakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Para perusahaan multinasional memindahkan pajak ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Lalu estimasi penghindaran pajak, Kemenkyu mempunyai target penerimaan pajak di tahun ini mencapai 1.198,82 triliun. Estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7% di akhir tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 perkiraan nilai penghindaran pajak setara dengan 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak senilai 1.332 triliun. Lalu masalahnya ada 4. Pertama, bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap tax avoidance, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, bagaimana pengaruh komite audit terhadap tax avoidance, dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tax avoidance. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap tax avoidance, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, mengetahui pengaruh komite audit terhadap tax avoidance, dan mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tax avoidance. Manfaatnya diharapkan dapat dijadikan sumber referensi terkait pengaruh corporate governance, yaitu Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap tax avoidance, lalu diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu landasan teorinya ada agensi teori, yaitu hubungan keagenan yang terjadi pada satu atau lebih dalam memperjuangkan orang lain untuk memberikan layanan dan mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Lalu trade-off teori menjelaskan hubungan antara pajak, resiko kebangkrutan, dan penggunaan hutang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan. Lalu kerangka pemikirannya ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis 3, komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesis 4, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu metode penelitiannya, objeknya di perusahaan manufaktur, sektor makanan,
dan minuman periode 2016 sampai 2020. Desain penelitiannya kausalitas akibat. Pengambilan sampelnya di perusahaan makanan dan minuman yang daftar di WPI pada tahun 2016 sampai 2020. Perusahaan yang mempublikasikan dan menerbitkan laporan keuangannya selama periode 2016 sampai 2020. Lalu operasionalisasi variabelnya ada tax avoidance yaitu ETR, effective tax rate, beban pajak penghasilan bagi laba sebelum pajak, lalu ada Dewan Komisaris Independen, jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi total Dewan Komisaris, lalu kepemilikan institusional, jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham beredar, lalu komite audit adalah jumlah komite audit, lalu ada variabel dummy nilai 0 sebelum pandemi dan nilai 1 pada masa pandemi, lalu profitabilitas ROA, laba setelah pajak dibagi total aset nilai 100%, leverage, debt to equity ratio, total hutang dibagi total ekuitas, dan ukuran perusahaan, logaritma natural total aset. Lalu teknik pengolahan dan analisis datanya ada statistik deskriptif, yaitu MEAN, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Lalu analisis regresi data panelnya ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, uji asumsi klasiknya ada uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk uji regresi linear berganda data panelnya ada dua model regresi. Yang pertama model regresi tanpa mencantumkan dummy variabel, yaitu pandemi COVID-19. Dan model regresi kedua mencantumkan dummy variabel, yaitu pandemi COVID-19. Pengujian hipotesisnya ada uji T, lalu sampel penelitiannya pada jumlah perusahaan manufakturnya ada 20 perusahaan. Lalu jumlah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang statusnya tersuspend oleh Bursa Efek Indonesia ada 2, maka totalnya ada 18 perusahaan. Total sampel pada jumlah model regresi pertama ada 90 perusahaan selama 5 tahun, dan untuk model regresi kedua ada 36 perusahaan selama 2 tahun. Data outliers yang pada model regresi pertama ada 4, lalu model regresi kedua 1. Lalu total observasi setelah outliers pada model regresi pertama sebanyak 86 dan pada model regresi kedua sebanyak 35. Model regresi pertama variabel ETR nilai minimumnya oleh Sekar Bumi tahun 2020, nilai maksimalnya oleh PT Tribanya tahun 2016. Lalu DKI nilai minimumnya di PT 3 Pilar tahun 2016-2017, maksimalnya PT Multi Bintang tahun 2017, kepemilikan institusionalnya nilai minimumnya terdiri dari beberapa perusahaan, nilai maksimalnya oleh PT Wilmar Cahaya tahun 2017 sampai 2020. Untuk kita audit, nilai minimumnya PT 3 Pilar tahun 2018 2019, maksimalnya 3 pilar 2016-2017, lalu ROA nilai minimumnya ada 3 pilar 2017, maksimalnya 3 pilar 2019, lalu leverage nilai minimumnya ada 3 pilar 2019, maksimalnya ada PT Prasida Aneka tahun 2020. Lalu untuk size nilai minimumnya ada PT Delta Jakarta tahun 2016 dan maksimalnya PT Indofood Sukses tahun 2020. Lalu model regresi kedua pada variabel ETR nilai minimumnya PT Sekar Bumi tahun 2019, maksimalnya PT Prasida Aneka tahun 2020. Lalu variabel DKI nilai minimumnya terdiri dari beberapa perusahaan, nilai maksimalnya juga terdiri dari beberapa perusahaan. Lalu kepemilikan institusional nilai minimumnya terdiri dari beberapa perusahaan, nilai maksimalnya PT Wilmar Cahaya tahun 2017 sampai 2020. Variabel komite audit nilai minimumnya PT 3 Pilar tahun 2018-2019. Nilai maksimalnya terdiri dari beberapa perusahaan. Lalu nilai dummy minimalnya nilai 0 sebelum pandemi dan nilai maksimalnya nilai 1 pada masa pandemi. Lalu ROA nilai minimumnya PT Bumi Teknokultura tahun 2020, nilai maksimalnya 3 pilar 2019, variabel leverage nilai minimalnya 3 pilar 2019, nilai maksimalnya Prasida Aneka tahun 2020, dan variabel size nilai minimumnya PT Delta Jakarta tahun 2020 dan nilai maksimalnya Indofood Sukses tahun 2020. Lalu pada model regresi pertama ada uji Chow. Uji Chow-nya
probabilitasnya 0,9195 yaitu lebih dari 0,05 yang berarti menggunakan model common effect model. Lalu uji Hausman-nya probabilitasnya 0,8780 lebih dari 0,05 yaitu menggunakan model random effect model. Lalu ada uji Lagrange multiplier-nya, ada Bruce-Pagan cross section-nya sebesar 0,0403 kurang dari 0,05 yaitu menggunakan random effect model. Lalu pada model regresi kedua hanya ada uji Lagrange multiplier, yaitu ada cross section Bruce-Pagan-nya 0,0407 kurang dari 0,05 yaitu menggunakan random effect model. Uji asumsi klasiknya ada uji normalitas. Yang pertama itu probabilitasnya 0,068394 lebih dari 0,05 yang berarti tidak ada unsur normalitas. Lalu yang model regresi kedua, probabilitasnya sebesar 0,365260 di atas 0,05 yang berarti tidak ada unsur normalitas. Lalu uji multikolinearitas model regresi pertama, tidak ada nilai yang lebih dari 0,90 di mana lolos pada uji multikol. Model regresi kedua juga tidak ada nilai yang lebih dari 0,90 yang berarti lolos uji multikolinearitas. Lalu pada uji heterokedastisitas model regresi pertama terdapat unsur heterokedastisitas pada variabel kepemilikan institusional karena nilai probabilitas kurang dari 0,05. Lalu uji heterokedastisitas model regresi kedua lolos uji heterokedastisitas karena tidak ada yang kurang dari 0,05. Lalu uji autokorelasi model regresi pertama nilai Durbin-Watson sebesar 2,023354 di mana nilai tersebut ada di antara nilai DL-DU dan 4 minus DU, 4 minus DL, maka dari itu tidak ada unsur autokorelasi. Lalu untuk autokorelasi model regresi kedua, nilai Durbin-Watson-nya 2,27376, nilai DW-nya terdiri dari di antara nilai DL-DU, 4 minus DU, dan DL, di mana tidak ada unsur autokorelasi. Lalu hasil regresi bergandanya pada variabel Dewan Komisaris Independen, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh. Lalu untuk kepemilikan institusional, koefisien positif, probabilitas kurang dari 0,05 yaitu berpengaruh positif. Lalu komite audit, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 yaitu tidak berpengaruh. Lalu variabel ROA, koefisien positif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Variabel leverage, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Variabel size, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Lalu untuk model regresi kedua, variabel Dewan Komisaris Independen, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Kepemilikan institusional, koefisien positif, probabilitas kurang dari 0,05 yaitu berpengaruh positif. Koefisien komite audit, variabel komite audit, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Lalu DAMI, koefisien positif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Variabel ROA, koefisien positif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Variabel leverage, koefisien positif, probabilitas kurang dari 0,05 berpengaruh positif. Variabel size, koefisien negatif, probabilitas lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Lalu analisis hasil penelitiannya, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini didukung oleh beberapa penelitian, yaitu dikarenakan jumlah Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan bisa lebih banyak dibandingkan dalam perusahaan, dan bisa menyebabkan kurang efektifnya dalam hal pengawasan dan diduga sulitnya untuk berkoordinasi antar anggota dewan. Lainnya, faktornya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga belum mampu mengurangi tingkat tax avoidance.
Nah, untuk kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil ini didukung oleh beberapa penelitian, yaitu terjadi karena tingginya kepemilikan institusional perusahaan akan mengurangi tindakan tax avoidance dikarenakan adanya tanggung jawab kepada para pemegang saham. Lalu, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian dikarenakan kemungkinan komite audit tidak mendapat dukungan dari faktor atau elemen pada suatu perusahaan dan yang menyebabkan komite audit gagal dalam melakukan pengawasan. Lalu, jumlah komite audit juga tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pandemi menyebabkan banyak perusahaan memangkas produksi serta menghentikan aktivitas operasionalnya. Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan yaitu tentang insentif bagi wajib pajak yang terkena pandemik. Hasilnya didukung oleh penelitian SARI menyatakan bahwa perusahaan dan makanan minuman memiliki kontribusi penyumbang ekspor terbesar pada tahun 2019, yaitu dengan ini perusahaan melakukan kontribusi pajak sebagai penyumbang ekspor terbesar juga tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Lalu implikasi manajerialnya, yaitu sebaiknya perusahaan meningkatkan tingkat kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional yang tinggi akan berdampak pada tingginya jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak lebih sedikit karena keberadaan institusi dapat menjadi alat monitoring bagi perusahaan. Lalu kesimpulannya, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu sarannya, penelitian ini diharapkan untuk menambahkan jumlah populasi sampel dan periode penelitian, diharapkan dapat menggunakan proksi lainnya, dan diharapkan dapat menambahkan variabel independen, dependen, serta kontrol yang lain. Keterbatasannya hanya melakukan di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020 dan hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional, dan hanya menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Oke, terima kasih Siti Waldania sudah mempresentasikan hasil dari olahan datanya ya. Iya, Kepada Bu. Ibu Lediana, dipersilahkan memberikan tanggapan, Bu. Terima kasih Ibu Vicky, terima kasih Pak Sparta. Selamat malam Siti Waldania Zahra. Malam, Bu. Sudah mempresentasikan skripsinya dengan baik sekali ya. Nggak banyak sih, saya cuma komentarnya karena ini sepertinya sudah oke. Cuma saya pengen tahu aja bagaimana Siti memperoleh angka yang tax avoidance itu, ya. Pakai apa tadi? ITR ya? Iya, pakai ITR. Nah, itu kan artinya di sini bukan hipotesis ya, diperkirakan si perusahaan mengambil tax avoidance ini ya, kesempatan untuk memperoleh tax avoidance gitu kan. Jadi dari pembukaan tadi ya sudah dijelaskan sama panggilan Mas Zahra ya. Dania, Bu. Dania ya, sama Dania. Itu kalau perusahaan menggunakan celah. Nah, itu kan celah ini. Nah, mungkin nanti celah ini bisa dijadikan kesaran. Tapi sebelum itu kita coba dulu deh Siti jelaskan bagaimana mengoperasikan masing-masing variabelnya. Nah, kalau yang variabel independennya sih sepertinya sudah biasa ya, yang variabel dependen itu. Video dibuka tuh, video Siti dibuka terus tuh. Mengoperasikannya maksudnya pengukurannya, Bu? Ya, betul. Kan kalau misalkan tax avoidance itu menggunakan efektif tax rate. Nah, sedangkan kalau Siti, misalkan video dibuka terus. Siti, video dibuka terus ngomong Siti. Saya buka kok, Pak. Buka, Pak. Buka ya? Oh, iya. Berarti saya sinyal HP sinyal di sana kayaknya, Pak. Buka, Pak. HP kali ya. Iya, oke. Sip.
Kalau misalkan variabel independen kan oleh effective tax rate, yaitu beban pajak penghasilan. Nah, habis itu kalau misalkan variabel dependennya ada Dewan Komisaris Independen, terus kepemilikan institusional, komite audit, sama buat ngitung pandeminya itu pakai variabel dummy. Sedangkan untuk variabel kontrolnya ada profitabilitas pakai ROA, terus leverage pakai debt equity ratio, dan ukuran perusahaan pakai logaritma natural total asset. Oke. Ini ambilnya dari mana? Dari jurnal atau dari buku? Iya, dari jurnal, Bu. Dari jurnal ya. Oke. Nggak dicek ke buku ya? Nggak dicek ke buku ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Kayak seperti ini kan kalau ROA langsung ngambil dari laporan keuangan kan ya? Kalau kemarin sih aku lihatnya tetap dari itu laporan keuangan ya. Maksudnya kan ada ROA yang udah langsung hasilnya ya, Bu. Iya, Nah, itu kalau kan. misalkan aku ini ngitung dari si laba setelah pajaknya dibagi total asetnya, jadi bukan yang langsung hasil di laporan keuangan. Oke, beda nggak ROA yang dikemukakan oleh laporan keuangan dengan yang ROA hitung sendiri? Aku saya nggak ngecek yang ROA langsung hasil jadinya, karena pas saya coba cek di laporan keuangannya bentuknya nggak saya cek sih, Bu. Saya langsung ngitung biasa aja dari si neracanya itu laporan keuangannya. Laba setelah pajak berarti yang paling bawah banget gitu ya? Iya, yang di laba semuanya. Iya. Kalau ini ETR-nya dihitung juga dari beban pajak penghasilan, ya. Iya, di laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, Iya. ini yang bukan yang prediksi kan, bukan PPh yang pasal berapa ini? Bukan, Bu. Sudah total ya? Sudah total? Sudah total. Oke. Kemudian hasilnya kalau tadi nggak salah lihat saya ada 2 ya yang setelah itu yang regresi berapa tuh? Ada yang signifikannya 2. Kalau kesimpulannya cuma 1. Oh, itu di model regresi kedua, Bu. Karena yang leverage-nya kan dia variabel kontrol, makanya saya nggak masukin. Oke. Tapi dianalisis nggak? Oke. Ini kan cuma 1 yang berpengaruh ya. Iya. Baik masa pandemi ataupun sebelum pandemi ya. Iya. Nah, itu dalam pembahasannya, pembacaan analisisnya belum kedengeran dibacakan apakah ini setelah pandemi dan sebelum. Coba lihat hasil analisisnya deh. Yang pandemi ya, Bu? Ya, boleh. Kebetulan yang pandemi saya rada susah nyari jurnalnya yang persis sama kalau misalkan pandemi COVID-19 terhadap tax avoidance. Jadi ini saya nemuin jurnalnya yang tentang urgensi pajak terhadap tax avoidance kalau nggak salah. Nah, jadi saya cuma menemukan kayak kalau misalkan si perusahaan makanan dan minuman ini kan si Kemenkyu mengeluarkan insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Nah, si penelitian SARI ini menjelaskan kalau misalkan ternyata perusahaan makanan dan minuman memberikan kontribusi ekspor terbesar pada tahun 2019. Gitu. Kontribusi apa? Memberikan kontribusi? Kontribusi pajak penyumbang ekspor yang berasal dari ekspor. Jadi dia menambah penghasilan negara gitu. Iya. Jadi di situ makanya dikatakan kalau pandemi tidak berpengaruh. Apakah semua aja atau satu ini? Rata-rata atau semua? Karena kan tadi tidak berpengaruh ya. Iya. Kalau sebelum, nggak ada ya. Nggak ada. Terus implikasinya ada nggak? Implikasinya ada, Bu, tapi kalau di PPT saya cuma masukin yang kepemilikan institusionalnya aja. Kalau misalkan di Word-nya ada yang implikasi untuk Dewan Komisaris Independen dan dan komite auditnya. Tapi itu kan tidak signifikan ya? Tidak berpengaruh yang 2 itu?
Iya, tidak berpengaruh yang variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Auditnya. Implikasinya, keberadaan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit mungkin di setiap perusahaan nggak semuanya memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen ataupun auditor yang baik. Makanya ada celah untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu pentingnya sebuah perusahaan menunjukkan kesadaran kalau misalkan GCG itu tuh penting bagi kesinambungan kinerja perusahaan. Kalau misalkan implikasi manajerialnya bagi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Oke. Nah, itu masuk nggak dalam kesimpulannya? Kesimpulan nggak masuk Bu, tapi ada di implikasi manajerial di Word-nya. Cuma saya emang mau masukin di PPT. Ya, oke. Harusnya dimasukkan karena kan tujuannya dari tadi di depan itu judulnya kan tentang GCG ya. Iya Bu. Nah, gitu. Jadi masukkan itu, tambahkan dalam kesimpulannya ya. Iya Bu. Implikasi yang terakhir itu. Iya. Terus satu lagi nih, saya tadi lihat yang di depan itu katanya permintaan akan food and makanan ya, industri makanan ini food and beverage ya. Iya Bu. Oke, katanya tidak berpengaruh terhadap pandemi, tidak berpengaruh terhadap permintaan akan industri makanan ini gini. Nah, itu dari mana itu bisa ada kata-kata seperti itu, Dania? Kalau misalkan perusahaan makanan tidak berpengaruh terhadap pandemi Bu maksudnya? Kalau misalkan yang saya baca, karena kan pandemi ini kan perusahaan makanan dan minuman itu kan salah satu faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan pas pandemi kayak gini, orang-orang kan pasti dia membutuhkan nutrisi dari makanan dan minuman. Maka dari itu perusahaan makanan dan minuman tidak berpengaruh terhadap pengaruh. Oke. Nah, berarti kan ini intinya sih sebenarnya saya ingin ini aja, kalau Dania itu kan baca ya, bukan hasil statement sendiri ya, tolong aja ditaruh kutipannya, bacanya dari mana gitu. Karena kan kita kan ngomongnya by data ya gitu. Mungkin ditambahin aja sih itu udah bagus kok. Kan menunjukkan kalau alasan kenapa milih makanan dan minum, industri makanan dan minumannya. Ya. Oke, itu aja sih masukannya Pak Sparta, Bu Vidi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ledi. Ya. Oke, terima kasih Bu Vina. Sekarang giliran saya Pak Sparta ya, atau Pak Sparta mau memberikan tanggapan terlebih dahulu Pak? Halo Bu, Mbak Vidi aja. Oh ya udah, oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya buat Dania udah melewati tahap sempro, kemudian sekarang sidang ya, udah one step lagi nih, berapa menit lagi ya, mungkin hasilnya ya. Iya Bu. Oke, ini saya udah kasih komen di revisian, nanti mungkin saya kirim ke Dania. Iya Bu. Tapi di sini saya cuma mau ini aja, mau kasih masukan untuk direvisi ya Dania ya. Iya Bu. Terkait coba hasil regresi kamu bisa dibuka nggak? Hasil regresi yang apa kepemilikan institusional ya, yang signifikan. Iya, kepemilikan institusional Bu. Angkanya coba bisa dikasih lihat. Oh iya, satu lagi. Ini framework-nya agak berbeda ya arahnya ya Dania ya sama yang Sempro ya. Untuk kepemilikan institusional kalau nggak salah saya di Sempro itu semua framework itu berpengaruh negatif ya. Iya Bu, itu saya salah ngetik Bu. Pas saya cek lagi di jurnalnya itu berpengaruh positif. Karena pas Sempro itu saya pada saat saya cek ternyata untuk kepemilikan institusionalnya berpengaruh negatif di framework, tapi di sini berpengaruh positif ya. Iya Bu. Oke, KI. Nah, KI berarti kalau kita lihat dari
arahnya, koefisiennya positif ya. Berarti kalau KI-nya kepemilikan institusionalnya meningkat, artinya ya kepemilikan institusionalnya meningkat, maka ITR-nya juga meningkat. Coba. Kalau ITR-nya meningkat, berarti dia melakukan tax avoidance nggak? Iya Bu, kalau misalkan untuk effective tax rate, dia yang saya lihat dari jurnal, kalau misalkan angkanya rendah, berarti dia tidak melakukan tax avoidance. Sedangkan kalau misalkan nilai ITR-nya tinggi, berarti dia melakukan tax avoidance. Coba, kalau ITR-nya rendah, dia tidak melakukan tax avoidance. Ini soalnya mahasiswa sering salah di sini pemahamannya, karena antara ITR sama tax avoidance itu pemahamannya itu berlawanan. Nah, coba lihat di logikanya ya. Kalau ITR-nya itu naik, berarti kan pembagi proksinya kan adalah tax expense ya. Tax expense dikurangi deferred tax expense dibagi dengan earning before interest and tax. Berarti kan kalau dia tinggi, berarti dia banyak bayar pajak. Nah, ya kan? Iya. Kalau dia banyak bayar pajak yang dia bayarkan ke negara itu banyak, dia melakukan tax avoidance nggak logikanya? Iya, bisa. Lah, dia banyak loh bayar pajak, dibanding sama yang sedikit bayar pajak gimana? Enggak, Bu, enggak. Nah, itu. Hati-hati di situ, dia opposite meaning. Pemahamannya kebalikannya, jadi makanya nggak bisa disamakan ITR itu sama dengan tax avoidance. Dia kebalikannya, tapi cara menghitung tax avoidance itu adalah dengan ITR. Tapi pemahamannya kebalikannya, Dania. Jadi artinya kalau misalnya KI kamu kepemilikan institusionalnya positif, ya hasilnya di sini berpengaruh positif terhadap ITR. Kita artikan dulu ke dalam ITR. Nah, berarti maka kepemilikan institusional, pada saat kepemilikan institusional naik, ya, maka ITR-nya juga naik. Artinya, apabila ITR-nya naik, perusahaan tidak melakukan tax avoidance. Nah, gitu, kebalikan. Gitu. Nah, kalau seandainya oh ya Bu. Jadi sebenarnya dia itu berpengaruh negatif jadinya. Benar nggak? Oh iya. Soalnya karena angka ITR-nya tinggi ya, Bu? Iya. Karena kan memahaminya itu pelan-pelan supaya ketemu logika ITR. Kita pahami dulu ITR sama tax avoidance ini dia opposite meaning, berbanding terbalik, berlawanan gitu. Jadi jadi kamu menjelaskannya nanti seperti ini. Apabila kepemilikan institusional meningkat, maka ITR-nya akan meningkat. Artinya apabila ITR meningkat, maka perusahaan tersebut tidak melakukan tax avoidance. Maka antara kepemilikan institusional dan tax avoidance itu dia berpengaruh negatif gitu. Bu, jadi saya mau nanya. Nah, berarti kan ini kan harusnya berpengaruh negatif ya, Bu. Tapi kan koefisiennya positif, berarti kalau misalkan koefisien dari hasil regresi gitu tetap harus dilihat lagi ya, Bu, kayak logikanya gimana gitu. Iya dong. Kan berdasarkan koefisien regresi. Jadi kan kita terjemahkan koefisien regresi kamu kan sekarang ini positif. Tapi kan karena proksi kamu untuk tax avoidance itu adalah ITR, jadi kita terjemahkan ke ITR dulu. Setelah dapat dia berpengaruh positif terhadap ITR, lalu kamu refleksikan ke tax avoidance gitu. Nah di sini nih masih satu sering salahnya di sini, karena dia opposite meaning ini loh. Banding maknanya terbalik gitu. Ya, direvisi aja itu, nanti disesuaikan juga sama implikasi manajerialnya. Jadi, makanya tadi saya make sure dulu, framework kamu ini benar-benar positif,
negatif berubah jadi positif dari yang pada saat sempro atau gimana? Tapi kan kamu bilangnya berpengaruh positif karena saya salah tulis. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya tetap kamu pakai yang waktu sempro itu, hipotesis kamu jadi diterima gitu. Oke, Bu. Tapi nggak apa-apa kan Bu kalau misalkan saya tetap pakai yang sekarang, kalau misalkan berpengaruh. Kalau berarti satu pun hipotesis kamu ditolak berarti kalau kamu pakai yang sekarang, kalau pakai positif. Iya sih Bu, berarti nggak apa-apa kalau misalkan saya ubah juga jadi jurnal yang berpengaruh negatif. Bukan jurnal juga, berarti kamu harus konsisten dulu. Hipotesis. Framework kamu mau berpengaruh tetap pakai yang sekarang atau gimana? Sebenarnya untuk pengembangan hipotesis di bab 2 itu kamu bisa cari kok ada justifikasinya kok mau berpengaruh positif atau negatif. Toh penelitian ini udah banyak kan? Itu. Kalau kamu mau, kamu rubah framework yang di bab 2 dengan referensi literaturnya pakai yang negatif. Gitu. Banyak. Oke, baik Bu. Gitu. Jadi nanti disesuaikan setelah kamu revisi, kamu sesuaikan implikasi manajerialnya. Jadi implikasi manajerialnya kamu jelaskan yang berpengaruh. Tadi saya juga udah lihat yang berpengaruh ini ya negatif ya. Iya. Nah, tadi saya juga lihat di implikasi manajerialnya, kamu lebih ke penjelasannya lebih normatif untuk semua perusahaan. Tapi harusnya kamu sesuaikan dengan objek penelitian kamu. Kalau di perusahaan manufaktur seperti ini yang terjadi sekarang ini gitu. Realnya implementasi di lapangan itu disesuaikan dengan objek yang kamu teliti. Karena beda objek kalau misalnya kita normatif menjelaskan implikasi manajerial ini kan tiap objek kan beda-beda. Perusahaan manufaktur mungkin beda juga sama perusahaan misalnya perbankan, financial institution kan. Iya. Gitu. Dari saya gitu aja sih. Ya, nanti saya kirimin ininya ya ke email Iya, Bu. Komen revisian. Oke, Pak Parta, dari saya itu aja. Makasih banyak Bu. Iya. Pak Parta, ada masukan dari Pak Parta atau gimana? Halo, Assalamualaikum. Oh ya, ada tambahan Pak Parta? Halo, Assalamualaikum, Vidi. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Ya, Saudara Siti Waldania, saya mengucapkan itu selamat sudah sampai kepada tahapan di mana sudah masuk ke tahap sidang skripsi ya. Mudah-mudahan saudara lancar menghadapi dan sudah kita lihat tadi ada beberapa tanggapan dari Bu Vidi sama Bu Vina. Nanti kamu perhatikan masukan-masukan itu ya untuk bisa skripsimu lebih baik ya. Iya Pak. Nanti itu aja saya sampaikan Mbak Vidi ya. Semoga Siti sukses menjalani kehidupan nantinya. Makasih Pak. Oke, mungkin ini ya, Devita